3, 2, 1. Halo, selamat datang di Ngobrol Ini Tempatnya. Ini episode pertama kita, teman-teman. Nah, sebelumnya ke pembahasan kita pada hari ini, kita dulu dong kenalin diri kita masing-masing. Pertama gua Temi di sini sebagai host dan gua host. Utama kita adalah Satria dan kita kedatangan bintang tamu Dela. Oke. Nama lengkapnya siapa sih? Oke, Adelia nama lengkapnya, cuma aku biasa panggil Dela. Oke, Dela. Oke. Adele. Ya, sama aja sebenarnya. Kita mau ngomongin apa sih? Kita mau ngomongin sih, Bang? Sebenarnya di sini, Bang. Kalau dari tim kreatifnya sih lifestyle-nya sih versus milenial gak sih? Ya nggak sih tim? Oh iya. Tim kreatif Tentang Gen Z ya? Yes. Oke, Gen Z dan milenial. Oke, BTW host kita ini Gen Z bukan? Kalau gua masuk Gen Z sih 99. Lalu gimana bang? Gua tengah-tengah sih kayaknya, gua di anak buangan. Waduh, anak buangan. 95 ujung lagi. Oh, berarti transisi ya? Terus apa tuh maksudnya? Late milenial. Milenial lah. Masih ke milenial deket banget ya. Ini kalau Adel apa nih? Karena gue kelahiran 2002, Yes. jadi gue adalah Gen Z. Gen Z, oke. Gen Z habis, parah. Berarti gua tumbuhnya dan besar masuk ke Gen Z dan Bang Satria Milenial. Berarti gue di sini bisa nyimbangin lah ya Yes. antara milenial dan Gen Z. Bisa juga. Adel pure banget nih. Gen Z banget Gen abis. Z. Ubun-ubun Gen Z-nya udah habis. Tapi Gen Z itu nggak cuma satu brand gitu kan, pasti ada macam-macamnya juga kan, ya. Macam-macam seperti apa Gen Z-nya, A, B, C, D. Nah, kita datengin Gen Z yang kayaknya sih mandiri banget. Mandiri banget nih apa? Independent woman lah. Apa kayak Nino yang itu lah SCBD nonton SCBD gitu ya. Oke. Gen Z. Yes. Ada yang mau ditanyakan di awal? Oke, pertama-tama kita coba tanya dulu ya. Apa sih kesibukannya Adel ini? Sekarang aku content creator di Oke. salah satu company, dan aku juga ada beberapa freelance yang aku Oke. jalani. Wah, menarik nih. Kira-kira gimana sih cara menyimbangkan waktunya nih? Waktunya jadi fleksibel aja, kan freelance-nya bisa work from anywhere ya, Gen Z banget. Work from anywhere ya kan. Dan untuk ke kantor sih biasanya aku dari pagi sampai sore, baru malamnya aku seimbangin sama freelance aku dan juga pastinya lifestyle lainnya kayak olahraga dan segala macem. Oke. Itu rata-rata Gen Z gitu nggak sih? Ya rata-rata produktif, Soalnya- over Produktif produktif. banget ya. Soalnya yang gue denger dia, Gen Z tuh anaknya kayak manja, males gitu. Maksudnya pengennya yang instan-instan jadi gitu. Terus apa aja, pokoknya harus brek aja, nggak prosesnya panjang-panjang gitu sih, bener sih. Kalau sebenarnya secara garis besar mungkin benar ya, tapi ini anak-anak Gen Z ini nih melakukan hal yang dia suka gitu. Jadi mereka kelihatannya memang bekerja, tapi mereka enjoy bersantai gitu, karena itu pekerjaan yang mereka suka. Berarti bisa dibilang apa? Lead the passion ya. Ya, passion. Beda banget nih, gue masuknya sih milenial berarti ya. Waktu zaman gue senang kerja di pabrikan, di kantoran gitu ya. Ya udah gue ikutin apa yang harus dikerjain gitu, karena yang gue butuhkan ya bukan kesukaan gue tapi ya Apa yang dibutuhin ya? itu aja. Gue jadi ikutin semua alur yang ada di kantor. Bener. Bukan kesukaan gue, dan kebetulan gue udah keluar dari zona itu gitu, dan gue masuk ke kreatif konten. Di kelas. Keren. Kelas. Kira-kira apa sih menurut kalian nih, sebelum kita semakin dalam lagi, apa sih yang membedakan dari Bang Satria sebagai representatif dari milenial dan adalah sebagai representatif dari Ini gue jadi masuknya gue dong. Oke, mulai dulu deh, gimana? Kalau menurut gue sih, kalau Gen Z itu lebih, ya kemarin nih ada pembahasan di kantor dan juga aku research tentang generasi, kalau milenial tuh mungkin bisa disebutnya generasi sandwich, dan si Gen Z ini nih lebih ke generasi strawberry. Strawberry nggak tuh? Asem nggak sih? Asem gitu, karena kita nih banyak kreatif. Tadi kan aku udah sempet sebutin ya, kita kerja sesuai passion dan segala macam. Nah, si Gen Z ini biasanya kreatif dengan ide-idenya, tapi juga gampang rapuh guys. Nah, apa bener banget. biasanya. Gue sempet lihat konten-konten soal
perbedaan Gen Z sama milenial. Jadi kalau Gen Z itu di kantor itu kalau misalnya dia tersinggung atau bosnya menurut dia nggak suka sama bosnya ini, dia langsung pilih cabutlah dari tempat itu gitu, cari tempat lain. Kalau milenial apapun yang disuruh udah dikerjain. Tuh bener nggak sih? Bener sih. Baperan apa gimana sih? Tentang mental ya. Terlalu aware ke mental health ya guys. Jadi number one is mental health duluan, baru kita. Kalau lingkungannya menurut dia ini Ya. toxic, males gue. Kita bekerja dengan environment yang menurut kita tuh oke, nyaman, oke, comfort di sini gitu. Kalau nyaman tapi nggak jadian? Oh, gimana ini? Apa tuh? Ya, boleh. Gen Z ini lebih tertarik sama brand nggak sih? Merek. Iya, kita tuh ya sebelum brand juga, bahkan nih Gen Z ada gila-gilanya zaman sekarang bikin brand sendiri kadang gitu guys. Karena kita over kreatif sampai tadi kan dibilang ya tetap aja rapuh guys. Jadi gitu, jadi kita tuh suka punya ide, dikembangin, bahkan tuh out of the box gitu loh guys. Kayak kita one step, kita cuman niat iseng kayak one step jalan ini, terus wah kok rame gede gini, udah akhirnya bikin brand gitu biasanya sih. Soalnya ada tuh apa di suatu daerah gitu kan, kayak sepatu lu nggak sneakers nih, jangan pukul kita. Oh, brand itu yang Iya. dimaksud. Checklist. Ya checklist, ya mungkin sesuai Iya. dengan circle ya. Minimal ribu kali gitu ya. Iya. Lu baru join sama gua lu gitu. Tergantung circle kita gimana. Oh, itu beda, circle iya. aja Oh. gitu. Kan Itu ada- mah itu bukan Gen Z doang itu saya. Iya, itu perkumpulan ya, komunitas lah ya. Komunitas milenial pun bisa. Soalnya rata-rata sih milenial ya lebih kayak udahlah gue pakai yang ada aja gitu. Ya, senyamannya Meskipun ya. dia punya duit gitu kan, Ah. kayak ngapain lu begitu gitu. Buat Ya apa sih, gitu. benar. Ada yang perspektif. Ya beda-beda kan kita Iya sih. tergantung karena circle kalian tuh bakal bikin mindset Iya sih. kalian beda juga. Tergantung lingkungan sih ya, lingkungan tergantung kalian, lingkungan. environment kalian tuh gimana gitu. Iya, benar juga. Ya, kayak misalnya youtuber besar juga kan kalau misalnya dia lagi konten pun ya ini kebutuhan gua gitu loh. Iya. Kebutuhan gua ya, jadi gua perlu ada ini gitu. Betul. Benar. Meskipun dia nggak perlu banget kan. Heeh. Oke. Betul. Intinya ini sih ya, selanjutnya tuh semakin dalam nih. Nah, bahaya banget. Nah ini nih, kita nih butuh perspektif nih. Kira-kira dari milenial apa sih stigmanya, apa sebagai generasi milenial, dan Gen Z apa sih stigma yang ini dapat dari masyarakat? Stigma masyarakat. Dimulai dari siapa dulu nih? Boleh Gen Z dulu. Gen Z dulu. Kalau kita nih biasa dapat stigma so over, apalagi perempuan ya, so over of independent. Untuk Gen Z itu banyak banget yang over independent, terus juga kita sering dibilang feminisme juga, itu juga sering banget. Padahal kita nih mau mencoba di generasi kita sebagai kayak biar ya baby boomer tahu sendiri ya, orang tua kita baby boomer tuh generasinya gimana, culture mereka gimana. Nah kita nih di sini mau improve diri kita mau speak up. Oh ya udah Gen Z tuh mau mandiri gini gitu, tapi kita tuh belum bisa diterima sama stigma masyarakat, dibilangnya pemberontak, dibilangnya ini. Tapi sebenarnya kita nggak gitu guys, kita tuh cuma mau speak up, kita mengikuti zaman yang ada. Jadinya kita mau improve pelan-pelan culture kita biar lebih open bukan masalah open minded gimana ya, tapi biar lebih bisa menerima satu sama lain. Adaptasi ya. Adaptasi. Oke, kalau dari Bang Satria gimana? Sebenarnya sih kalau misalnya milenial itu kan stigma masyarakat tuh positif vibes banget nggak sih? Kayak banyak yang beranggapan milenial itu ya sekarang tuh udah pada mapan, udah banyak ya tercapai target-targetnya gitu. Tapi sebenarnya menurut gue ya nggak semua seperti itu gitu loh. Ada juga yang emang dia tuh Gen Z banget juga ada. Tapi juga dia ada yang selalu melakukan sesuatu itu sesuai sama yang dia mau, tapi istilahnya tuh cara lama. Lebih ke cara lama gitu loh. Oh gue pengennya begini aja, jangan ngikutin yang baru gitu. Padahal mau nggak mau kita kan harus menerima langkah baru kan, menerima inovasi baru kan. Itu juga banyak yang masih nggak seimbang sih menurut gue. Tapi untuk diri gue sendiri sih gue lebih ke ngikutin apa yang terjadi di saat sekarang. Berarti bisa dibilang kalau milenial ini tergantung dari setiap individunya ya. Tuh. Bagaimana caranya adaptasi atau enggak ya. Tapi menurut gue yang pasti itu ya harusnya kan memang sudah pada dewasa sih ya kalau milenial. Nah kalau di Gen Z ini emang dia lagi proses menuju kedewasaan ini, cuma caranya beda daripada milenial. Itu aja sih. Emang kita tuh berbeda, tapi ya kita mau nggak mau dalam satu tempat kan, bukan beda planet. Iya betul banget.
harus beriringan gitu ya. Gen Z itu nggak bisa dipisah. Malah ada yang nikah Gen Z nikah sama milenial nikah sama Gen Z. Iya. Itu banyak ya. Banyak ya. Ini cuma istilah doang sebenarnya, balik lagi ke watak, balik lagi ke sifat sama individu masing-masing. Iya. Oke, gitu. Nah kalau lu sendiri, kita dari tadi ditanya kenapa dia kagak ngomong. Lu tuh agak masuk juga tau milenial. Iya, aku masuk juga sih. Perspektifnya dari Mas Temi gimana nih? Kalau gue sih sebenarnya bisa masuk ke Gen Z, bisa juga milenial. Cuman kalau milenial tuh kayak di akhirnya aja sih kayak Bang Satria. Cuman kalau menurut gue, perspektif gue, yang stigma didapatkan adalah yaitu kayak yang dibilang sama Bang Satria kayak kita tuh pengen punya suatu tujuan yang sama tapi kita masih pakai cara yang lama. Masih pakai cara yang lama tapi orang yang lihat tuh kita lagi berprogres tuh udah ini lo tuh nggak bakal bisa, cuman padahal aslinya tuh ini tuh cara kita sendiri, cara baru yang kita adaptasiin dari orang-orang yang udah berhasil sebelumnya. Tapi banyak orang yang menganggapan gitu nggak bisa, itu ini salah caranya. Padahal kan belum tentu, karena kan yang bagi kan yang jalan kita sendiri kan. Iya benar banget. Ngomong-ngomong itu model rambut model apa? Itu ini ikut. Oh iya bener, lagi ngetren itu ya. Ngetren ini. Apa sih film apa sih? Wednesday. Udah nonton udah. Gue nggak nonton. Belum nonton sih, tapi ya tahu. Tapi ramai banget ya. Ramai banget. Iya tuh. Lu ngikutin banget nggak sih tren-tren TikTok itu? Ngikutin sih tren-tren TikTok. Harusnya Gen Z ngikutin banget ya. Ngikutin banget sih. Soalnya milenial nggak semuanya ngikutin. Iya, apalagi kita nih yang bekerja di dunia kreatif pasti ya, harus ikut banget. Trend savvy banget lah ya. Capek. Woi, kira-kira nih perihal media sosial, kira-kira ada nggak sih dampaknya bagi Gen Z dan milenial tuh kalau misal berlebihan dalam menggunakan medsos tuh ada nggak sih dampaknya menurut kalian? Ini menarik nih sebenarnya. Menarik Coba banget. gimana? Kalau dari gue sih ya, media sosial tuh kita nih nggak bisa mengkotakkan salah satu positif atau negatifnya, karena pasti ada positifnya, ada negatifnya juga. Positifnya kita sering banget mulai dari sekarang nih ada mungkin di tahun lalu banyak banget tren yang namanya Clubhouse. Media sosial ada yang Clubhouse. Nah, Clubhouse itu kita di situ kita kan nggak bisa bikin akun kalau kita nggak di-invite gitu kan. Nah, ketika lu udah di-invite ke dalam Clubhouse itu, lu bisa menemukan suatu komunitas. Di situ isinya adalah founder, CEO, bahkan influencer serta seleb-seleb yang lain. Jadi menurut gua untuk dampak positifnya itu dapat banget kalau mau cari relasi, cari channel, dan juga lu bisa nih misalnya dulu tuh gue pernah ngisi salah satu speaker di Does Your Social Media Affect Your Business gitu. Itu tuh gue dulu sempat punya bisnis kan. Nah, itu juga efek banget buat bisnis gue gitu, ngembangin bisnis. Sekarang kita bisa lihat pasarnya, terus kita juga bisa ngeliat nih orang apa sih yang lagi dibutuhin orang-orang nih zaman sekarang gitu. Bisnis momen banget ya. Banget ya anak ya. Apa semua Gen Z begini nggak sih menurutmu? Tapi Gen Z sekarang sih ya rata-rata begini. Tapi juga mereka punya side lainnya guys. Kadang mereka juga kerja kantoran segala macam gitu. Terus kalau yang di Citayam itu Gen Z tuh kan sih yang cuma mikirin fashion, nongkrong, iya. ngobrol, ngopi. Itu bisa dibilang termasuk Gen Z. dunia kreatif Gen Z juga sih, karena kita kan ya viral, kita nggak pernah tahu itu apa Mereka bikin yang konten ya. tuh guys. Bener-bener. Soalnya kan sekarang pendapatan itu bisa dari mana aja. Dari mana Bener-bener. aja. Asal kita pinter-pinter aja kan. Sekarang tuh cari di mana posisi yang nyaman untuk kamu dapet cuan gitu lah istilah kata. Luar biasa. Apalagi sekarang kayak misalnya saham, terus misalnya main reksadana segala macam trading tuh banyak juga ya. Iya benar. Banyak prospek lah ya. Ada aja gitu kan dari copyright YouTube, dari segala macam tuh ada pendapatannya yang pintar-pintar dari. Tapi kalau kita nggak bisa manage juga dampak negatifnya banyak loh. Iya sih. Betul. Iya. Kalau lu tuh gimana bang? Milenial apa sih? Dia nggak sih dampak negatifnya medsos gitu? Ini kalau untuk milenial tuh menariknya tuh gini loh. Gue kan ada di masa saat misalnya Instagram baru muncul, kayak Twitter lagi baru rame. Itu gue ada di saat-saat itu tuh, saat konten mulai rame gitu ya. Friendster ya? Jauh banget itu. Reddit. Tapi itu gue main Friendster ya. Gue juga main Friendster.
Friendster, Facebook ya. Terus SFM. yang lebih booming itu ya pas si Instagram muncul kan ada video 15 detik kalau nggak salah. Tapi dia square gitu. Nah, itu gue udah mulai coba-coba bikin situ dan banyak banget ternyata insight masukan dari kayak mulai ada sponsor, mulai ada content creator kayak Chandra Liao segala. Siapa tuh yang suka bikin di Instagram awal-awalnya tuh? Oh iya, ya Leon kayak gitu. Gue yang kayak musik di edit segala macam itu udah mulai rame tuh di situ kan. Gue sempet ngerasain tuh. Tapi dampak negatif buat milenial menurut gue ya, diri gue ya, ada sisi negatifnya. Jadi ketika gue cuma pengen share apa, malah ada yang ngerasa kalau itu buat dia tersinggung. Iya, tersinggung gitu loh. Gue kan misalnya gue share sesuatu buat diri gue sendiri gitu. Tapi ada yang ngerasa tersinggung dan di situ masalah banget sih menurut gue. Jadi kayak hubungan yang tadinya deket malah jadi jauh gara-gara hal sepele gitu kan. Nah itu dampak. Nah dari situ juga gue belajar nih, ternyata sering main sosmed buat gue tuh nggak baik, itu nggak sehat. Apalagi buat waktu dulu kan zamannya pacaran segala macem tuh. Lihat dari postingan sosmed itu kan bikin dia tuh, wah lu ngapain sih begini gitu loh. Jadi nggak sehat buat gue. Nah akhirnya gue untuk sekarang gue berhenti dari Instagram situ. Gue lebih ke fokusin apa yang ada di dekat gue doang. Tapi nggak semua kayak gue sih, pasti nggak semua. Cuman gue lebih berpikir seperti itu. Kalau menurut lu gimana? Itu perspektif masing-masing ya. Ya jadi ini mungkin gue ada sedikit cerita sharing gitu. Boleh banget. Dulu gue juga pernah struggle di Instagram karena gue mungkin punya perspektif yang beda tentang zaman sekarang, dan saat itu usia gue masih underage. Terus gue pernah membahas salah satu topik yang agak gitulah, pokoknya kalian tahu. Eksplisit ya? Bukan eksplisit, lebih ke feminisme gitu. Terus di situ tuh gue sempet kayak diteror gitu, ditanyain, agama lo apa, kok lo bisa punya pikiran kayak gitu segala macem. Ya, lu berteori gitu atau? Bukan berteori, gue ngasih opini gue. Ya jadi mungkin siap. Di situ ya namanya penjelasan sendiri kan ya udah ya kan masing-masing perspektif orang tuh beda-beda kan. Terus gue tuh sampai diteror kayak, lu siapa yang ngajarin gini segala macam. Wah, itu terus siapa? Orang kenal? Orang nggak tahu siapa. Terus DM gitu ya? di DM dulu emang gue lumayan banyak nih followers di Instagram sama di Twitter juga. Tapi setelah itu gue kebetulan banget nggak tahu ada apa, Twitter gue tuh ke-lock karena ketahuan kekunci gitu sama Twitternya langsung, karena gue bikin Twitter tuh di umur 10 tahun. Kan nggak boleh kan, 3 emang lu bener 10 tahun udah main Twitter gitu ya? Udah, jadi tuh gue main lato-lato. Lato apaan tuh? Ada lato-lato. Lato apaan tuh? Lato-lato, ayo guys. Lato yang kakak gitu. Jadi 10 tahun main Twitter. Dulu tuh gue 10 tahun main Twitter karena gue fangirl abis kan dulu One Direction. Terus gue. Tapi lu sering main di luar nggak sih sama teman-teman? Sering banget. Terus Midnight, iya, album Midnight. Iya, Midnight Memories. Iya, banyak banget. Terus kan gue tiba-tiba dulu nggak ngepalsuin tuh, anak zaman dulu pasti tahu deh, yang Gen Z zaman awal-awal tuh pasti tahu kayak bikin Twitter kan nggak bisa ya, tahunnya gue palsuin gitu. Tapi kok bisa ketahuan? Nah, ini bodohnya gue adalah ketika gue ada 18 tahun, gue punya KTP, gue rubah tahun lahirnya jadi tahun asli gue, kan bisa nih. Oh iya benar. Iya, ternyata si Twitter ini ngebaca kalau gue bikin Twitter tuh di 2013 dan umur gue tuh saat 2013 itu gue masih 10 tahun guys, 10 atau 11 tahun, dan Twitter minimal 13 tahun kan, terus langsung ke-lock sama si 10 tahun tuh SD kelas berapa sih? Kelas 5. Berarti lu udah main HP ya? Iya, kelas 5. Terus di Instagram gue sempet struggle sih sama beberapa, jadi gue tuh sempet ngapusin lebih dari 10.000 followers karena gue diteror tentang opini. 10.000 lu hapusin gitu? Dia unfollow gue, jadi remove gitu. 10.000? Banyak banget. 10.000 lebih ya. Sampai tinggal data sih saya tinggal 2000-an, terus karena gue gak nyaman. Ya Gen Z balik lagi kepada mental health ya. Karena merasa gak nyaman, jadi ya udah, menurut gue sosial media perlu dibatasi, ada boundariesnya kalau kita mau main sosial media gitu. Kalau gue sih, kalau misalnya orang gak kenal ya, komentar segala gue gak ngaruh kalau di gue ya. Apa karena gue Aquarius kan? Bintang nih ngomongin zodiak nih, rame banget nih. Horoskop gue Cancer ya, tahu sendiri Cancer itu moody dan sensitif. Jadinya ya kalau ada yang
nyinggung ada yang dikit aja, senggol gitu. senggol tuh langsung bacok gitu ya. gitu guys. Iya. Sebenarnya sih gue juga kan banyak nih ya di channel gue kan banyak juga kan yang komentar nggak enak lah, pedas lah. Dan gue ya udah gitu loh, lu bebas berkomentar, ya gue bebas juga lo bikin konten, istilahnya gitu aja kalau buat gue. Tapi ini gue ada satu hal yang bikin gue tuh paling gak suka gitu sama entah Gen Z entah emang watak gitu ya. Kalau misalnya lu kesinggung dikit gitu ya, lu langsung ngambil satu keputusan yang apa sih gitu loh, nggak keputusan besar, misalnya gue langsung pergilah dari sini, misalnya gimana. Ya. Padahal masih kita bisa bikin baik-baik lagi, masih bisa diperbaiki lagi. Tapi ada momen dimana orang-orang apalagi muda-muda gitu ya, kayak gue nggak mau di sini, berarti gue harus pindah gitu. Itu apakah dia akan begitu juga di tempat lain atau gimana, kan nggak bagus ya menurut gue sih. Gue sering banget nemuin hal-hal seperti itu, tapi ya itu di kalangan muda, di anak-anak zaman sekarang gitu. Kenapa tuh? Itu mungkin karena kita nih sering dianggap sebelah mata gitu loh guys. Jadi tuh sering banget kayak dapet nggak sebelah mata gitu mas. Efek rumah kaca sebelah mata. Gue mesti sabar. Jadi kita tuh sering kayak dipandang, oh ya orang dia belum dewasa kok gini, makanya sebenarnya itu toxic lingkungan toksik ya guys, kayak ya mungkin merasa nggak nyaman. Gen Z kan ya gitulah, rapuh banget, tapi sebenarnya nggak. Kalau mindset, tergantung mindset orang masing-masing juga sih. Kalau mindsetnya dia dan mentalnya dia kuat, mungkin dia akan survive. Tapi tergantung lagi, kalau mindset dan mentalnya dia yang mengatakan dia harus leave dari tempat itu, ya dia tinggalin. Leave it or take it. Ya, leave it or Goks. pasti ada resikonya sih, leave it resikonya apa, take it resikonya Sebenarnya sih, apa. menurut gue sih bagus, tegas sama diri sendiri ya. Cuman kan, lu harus belajar loh. Kita tuh hidup nggak sendiri gitu, pasti kita bakal ketemu sama orang-orang yang kita nggak suka pun, sekalipun kita di tempat apa gitu ya. Tapi kita harus belajar, kita nanggepinnya kayak gimana, terus masukin ke hati kita tuh kayak gimana, dan kita di situasi itu ya kita olah lagi untuk diri kita sama lingkungan. Menurut gue sih seperti itu ya. Cuman kebanyakan yang gue temuin, kalau dia udah nggak suka, dia tuh nggak mikir lagi, udah gue cabut dari sini. Itu loh kebanyakan. Iya, mungkin kita nggak tahu juga nih di balik Gen Z zaman sekarang tekanan hidupnya kayak apa ya guys, terus harus mengikuti zaman segala macam. Ini tuh per orang masing-masing, personal dari orang, bikin individu masing-masing. Berarti sudah bilang apa, hak tersinggungnya tuh mau pakai apa enggak gitu ya. Burdensnya mereka beda-beda. Tapi ya gue harapin sih buat bukan kita ya, bukan orang-orang itu, maksud gue yang belum menemukan kedewasaannya itu bisa belajar lagi pengalamannya dari mana. Ya mungkin juga bagus juga kalau di tempat lain juga dapat pengalaman baru juga. Tapi ya gue sih menyarankan aja untuk ya, kita kan hidup bersosial, makhluk sosial. Mau kita ketemu orang yang A, B, C, D, itu kita sendiri yang menangani, apa sih bahasanya? Kita yang mengendalikan diri kita. Iya gitu loh, kita yang berada di situasi itu juga. Jadi mau nggak mau ya kita harus ngikutin apa yang ada di situ, begitu. Intinya sih satu, komunikasi. Ya, komunikasi. Bener banget, setuju banget nih guys, karena tanpa komunikasi kita nggak mungkin kita bisa saling tahu satu sama lain gitu mas. Ya, masa kita pakai telepati, nggak mungkin kan? Jadi komunikasi. Iya bener-bener ya, kayak misalnya, gue malas banget sama dia, gue nggak mau ngomong sama dia. Padahal nggak tahu masalahnya. Jadi apa tuh harus diomongin. Ngobrol aja dulu. Ngobrol, saling terbuka. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak kalau dari Adel sendiri gitu, kalau untuk teman-teman Gen Z sebaiknya gini atau gimana? Menurut aku nih, sekarang nih ada Gen Z yang mulai merasa dirinya kayak over gitu loh guys, over showing talentnya, over itu. Kayak kita kerja sesuai passion aja sih, menurut aku lebih kayak boleh kreatif tapi jangan sampai over produktif juga gitu sih. Gimana caranya tuh pengimbangin biar nggak over? Ya harus dibalance, jadi nggak kerja mulu, lifestyle yang lain kayak kita butuh traveling atau self healing, me time itu juga bagus, atau olahraga gitu guys. Emang kalau me time tuh ngapain sih biasanya me time? Dulu tuh ya kalau me time. Tadi me time yang lo maksud itu apa? Me time apa nih? Ya me time buat dirinya sendiri kan. Diri sendiri atau emang pengen
me time, pokoknya apapun itu ya, yang ngelakuin apa Gimana? Biasanya sih kalau dari gue ya, dulu tuh gue sering banget kayak nonton bioskop sendirian atau jalan-jalan sendirian atau bahkan me time-nya tuh di olahraga. Jadi kita dapat 2 poin nih, me time-nya dapat, sehatnya juga dapat gitu sih guys. Itu lebih ke butuh healing diri sendiri sih ya. Iya. Yes. Butuh waktu buat diri gua sendiri. Itu Betul. yang milenial susah itu gitu, butuh waktu untuk diri dia Diri sendiri. sendiri. Karena yang dia pikirin tuh bukan diri dia sendiri. Kalau menurut gua ya, gua sebagai milenial itu kayak waktu buat diri gua sendiri tuh malah lebih sedikit daripada untuk waktu yang gua kerjain yang lain gitu. Gua untuk keluarga gua, untuk lingkungan gua, teman-teman gua segala macem. Nah, untuk gua sendiri tuh malah kurang kalau menurut gua ya. Makanya gua pengen banget keluar dari situ. Gua mulai ngelakuin hal-hal pekerjaan atau sampingan, tapi ternyata gue kecebur juga di situ. Emang udah watak dari milenial kali ya, banget ya, susah banget, sudah melekat banget ya. nggak ngerti gue juga. Jadi gimana ya istilah produktif, bukan produktif juga malah kalau kita sibuk sendiri kan, istilahnya malah kita kayak ngabisin waktu sendiri gitu. Itu kayak butuh banget sih setiap orang tuh. Kita butuh sih biar Butuh dong. Kan ada me time. Oke, gimana lagi kita dari Bung Temi? Silakan disampaikan untuk kawan muda, kawan lama, kawan sentosa. Kalau dari gue sih ya, untuk para Gen Z, boleh kreatif, jangan terlalu overproduktif, tetap be yourself, be confident, terus kembangin ide-ide lainnya. Mental health boleh, tapi jangan sampai berlarut-larut yang kayak, jangan jadiin mental health sebagai tameng kamu buat ngelakuin kesalahan. Jadi kalau kamu salah, ya bukan berarti kayak oh iya gue punya penyakit mental, enggak guys gitu. Kan banyak ya sekarang yang kayak gitu, enggak gitu. Cuman kalau kamu nih ngerasa diri kamu udah mulai ke distract, kita kan yang punya mental health kadang ke distract sama suatu keadaannya. Itu mendingan kamu mundur dari keadaan itu, jangan bikin kesalahan di keadaan itu, tapi abis itu kamu nyalahin orang gue punya penyakit mental kok semua orang harus ngertiin gue. Nah jangan sampai guys kayak gitu. Dengarkan. Betul, saran dari aku sih gitu aja, tetap be yourself, be confident, sesuai diri kamu. Oke guys, thank you banget yang udah nontonin kita sampai habis. Jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya dari channel YouTube ini. Oh my god, gak sabar banget gak sih? Gua Temi, Gue Satria. Dan Jangan lupa di subscribe, like, dan share. See you next. next video.